Hai semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran kelas 12 SMA, yaitu materi kimia. Bab pertama itu tentang sifat koligatif larutan. Nah, mungkin adik-adik sudah ada membaca sekilas tentang sifat koligatif larutan itu. Kita tahu dia ada 4 sifat. Yang pertama itu nanti adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Kemudian yang kedua adalah penurunan titik beku atau delta TF. Kemudian kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmosis disimbolkan dengan V. Ya, ini dia keempat dari sifat koligatif larutan yang akan dibahaskan dalam bab pertama pelajaran kelas 12 SMA. Ya, bab pertama kimia. Kemudian dalam hal ini nanti kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian dari sifat koligatif larutan itu. Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat suatu larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya, melainkan dipengaruhi oleh konsentrasi. Itu dia, ya. Jadi di sini dikatakan sifat suatu larutan. Nah, bicara tentang larutan, larutan itu apa? Jadi kalau dibilang larutan, larutan itu dia adalah campuran dari zat terlarut dengan pelarut, begitu ya. Jadi ada misalkan zat terlarut, entah itu apa gitu ya. Kemudian pelarut yang biasa kita kenal itu air. Dan kedua zat ini digabungkan, itulah yang dinamakan sebagai larutan. Oke, kemudian misalnya lah ini adalah misalkan kita ibaratkan yang dimasukkan ini adalah gula, dimasukkan ke dalam air sebagai pelarut, dan setelah itu dilarutkan, dihasilkan larutan, nanti larutan gula. Oke, dalam hal ini syarat dari dia bisa dikatakan sebagai larutan adalah partikel zat terlarut itu tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya, gitu ya. Misalkan gula dimasukkan ke dalam air, kemudian dilarutkan, dikocok begitu, dan akhirnya gula itu tidak nampak lagi, alias larut. Ya, berarti itu yang dinamakan sebagai larutan. Jadi kalau misalkan gini, pasir dimasukkan ke dalam air, dikocok, dan kemudian rupanya pasirnya tidak bisa larut. Apakah itu bisa dikatakan larutan? Ya tidak, gitu ya, karena pasir tadi tidak bisa larut dalam air, berarti itu tidak bisa kita katakan sebagai larutan. Ngerti ya sampai di situ? Oke. Kemudian kita bicara lagi di sini dikatakan dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, dalam video ini yang akan kita bahaskan adalah tentang konsentrasi zat. Nah, ada beberapa rumus dari konsentrasi yang berkaitan dengan rumus-rumus sifat koligatif larutan. Yang pertama itu adalah molaritas, yang kedua adalah molalitas, yang ketiga adalah fraksi mol, dan yang keempat adalah persen zat, ya, persen massa nanti. Nah, ini akan kita bahaskan satu persatu. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas itu disimbolkan dengan M. Jadi kalau dibilang apa definisinya, maka molaritas adalah banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Gitu ya, banyaknya mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Misalkan dibilang 1 molar NaOH. Definisinya apa ini? Ya, 1 molar NaOH. Berarti kalau dibilang 1 molar NaOH itu adalah ada
1 mol zat terlarut atau 1 mol NaOH dalam 1 liter larutan. Ya, berdasarkan definisi yang tadi. Nah, tetapi tidak selamanya dia rupanya dalam 1 liter per liter gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang dalam 2 liter larutan, maka bisa kita buat itu 1 molar NaOH itu berarti 2 mol NaOH dalam 2 liter larutan. Atau kalau misalkan dalam setengah liter larutan, maka 1 molar NaOH itu berarti 0,5 mol NaOH dalam 0,5 liter larutan. Ya, sampai di sini mudah-mudahan masih paham. Nah, berdasarkan definisi tadi, molaritas itu, maka bisa kita simpulkan bahwa rumus molaritas adalah banyaknya mol zat atau mol dalam 1 liter larutan, mol per volume dalam satuan liter. Nah, rumus mol di pelajaran kelas 10 mungkin ini sudah kita pelajari, mol sama dengan gram per mr. Berarti ini bisa kita ubah lagi rumus yang di atas ini menjadi gram per mr dikali 1000 per V dalam satuan mililiter. Atau kalau nanti dalam soal diketahui massa jenisnya dikali kemudian persennya, maka rumusnya bisa kita buat lagi, molaritas sama dengan rho dikali persen dikali 10 per mr. Oke, kita lihat di sini molaritas itu, M itu disimbolkan sebagai molaritas, kemudian N itu mol zat, ya, V itu adalah volume dalam satuan mililiter atau liter, mr itu adalah massa molekuler relatif, rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Yang terakhir, persen itu menyatakan persen massa. Ya, ini rumus yang perlu dipahami untuk mencari nilai dari molaritas zat. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Dikatakan dalam soal, berapa gram kristal H2C2O4 yang harus dilarutkan ke dalam air agar didapatkan 600 ml larutan H2C2O4 0,5 molar. Nah, bagaimana kira-kira menyelesaikannya? Ya, kita gunakan rumus yang tadi. Saya sarankan kalau misalnya adik-adik silahkan hentikan dulu videonya, kemudian dicari berapa kira-kira jawabannya ini sebelum kita cari bersama. Oke, kalau sudah kita lihat, kita selesaikan sama-sama. Kita buat dulu diketahuinya. Ya, dalam soal dikatakan volumenya ada di sini 600 ml ya. Berarti volume H2C2O4-nya 600 ml. Kemudian dari situ kita lihat bisa kita cari mr dari H2C2O4 ya. H-nya ada 2 kali 1 ya. C-nya ada 2, berarti 2 kali 24. AR-nya C 12 ya. Kemudian O itu 16, berarti 4 kali 16. Kalau dijumlahkan 2 ditambah 24 ditambah 16 kali 4 itu 64 kalau nggak salah ya. Berarti itu sama dengan 90. Oke. Ketahui juga dalam soal molaritasnya adalah 0,5 molar. Yang ditanya dalam soal adalah gram H2C2O4 atau massanya. Nah, kita lihat. Kalau ditanya gram, berarti rumus yang kita gunakan tadi adalah molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per V dalam satuan mililiter. Nah, bisa kita cari gramnya sama dengan ini ya, 0,5 molar sama dengan gram per 90 dikali 1000 per 600 ml. Berarti dari situ kita bisa iniin ya, 1000 bagi 600 sisa 6, 10 per 6 ya. Kemudian nolnya ini habis, maka gramnya sama dengan 9 dikali 6 dikali 0,5, hasilnya adalah 27 gram. Oke, yang kedua yang akan kita bahaskan di sini adalah tentang molalitas.
Definisi dari molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut atau dalam 1000 gram pelarut. Nah, misalkan kita buatkan di sini 1 mol NaOH. Pengertiannya apa? Berarti kalau dibilang 1 molal NaOH, maka itu artinya adalah ada 1 mol NaOH dalam 1 kg pelarut. Atau kalau dia dalam 2 kg, maka itu berarti NaOH-nya 2 mol. Atau kalau dia misalkan 0,5 kg pelarut, maka molnya NaOH-nya adalah 0,5. Nah, dari sini bisa kita lihat polanya berarti 1/1 kg ya. Ini tadi jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg, berarti per 1 kg. Ya. Kita lihat rumusnya. Molal sama dengan mol per P dalam satuan kilogram. Atau kita jabarkan molnya tadi, maka molal sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Oke, M itu adalah molalitas, M kecil, N itu mol zat, mr tadi adalah massa molekul relatif, P itu adalah massa pelarut dalam satuan gram. Nah, jadi dari sini bisa kita tahu bahwa molaritas tadi per V dalam satuan mililiter. Nah, kalau yang ini per P dalam satuan gram. Ya, itu bedanya ya. Jangan sampai salah. Kita lihat contohnya. Di sini dikatakan, hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 262 gram etilen glikol dalam 8000 gram air. Oke, seperti yang tadi, silakan dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan videonya. Oke, kita lihat. Di sini dikatakan, massa dari etilen glikolnya itu adalah 262 gram. Kita buat, diketahui gram etilen glikol 262. Kemudian dari situ kita cari mr-nya ya. 24 tambah 6 tambah 32 hasilnya 62. Kemudian massa airnya tadi adalah 8000 gram. Ditanya molalitas. Nah, dari sini ada gram diketahui, ada massa terlarut, ada massa pelarut, maka langsung bisa kita buat molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ya, itu dia. Kita jabarkan kembali. Kita masukkan nilainya. Molal sama dengan 262 gram per 62 dikali 1000 per 8000. Hasilnya nanti adalah 0,53. Ya, bagi yang sudah mengerjakan, mudah-mudahan benar ya. Oke, ini dia yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di sini tentang fraksi mol, disimbolkan dengan X. Oke, fraksi mol itu adalah perbandingan mol zat suatu komponen terhadap jumlah mol total dalam larutan. Nah, seperti yang tadi, dibilang larutan itu tadi terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Maka kalau dibilang fraksi mol itu ada dua berarti. Ya, fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, kan di sini dikatakan jumlah mol satu komponen terhadap jumlah mol total. Jadi, kalau dibilang larutan itu ada tadi terlarut dan pelarut, berarti fraksi mol itu juga ada dua. Fraksi mol terlarut adalah perbandingan jumlah mol terlarut terhadap mol total. Fraksi mol pelarut berarti perbandingan mol pelarut terhadap mol total. Nah, secara rumus, maka ini bisa kita buat tuliskan seperti berikut. XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Atau mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. XP berarti mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke, kemudian fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Jadi kalau misalkan fraksi mol pelarutnya 0,4, maka fraksi mol terlarut pasti 0,6. Karena jumlahnya harus sama dengan 1.
Oke, X itu fraksi mol, N sama dengan mol zat. Kita lihat contohnya lagi. Katakan di sini, hitunglah fraksi mol dari etil alkohol dan air dalam larutan yang terbuat dari 13,8 gram etil alkohol dan 27 gram air. Kita buat penyelesaiannya. Diketahui dalam soal massa etil alkohol sama dengan 13,8. Etil itu C2H5 ya. Alkohol ditandai dengan gugus OH, maka dia adalah C2H5OH. Massa airnya 27 gram. Yang ditanya adalah fraksi mol etil alkohol dan fraksi mol air. Oke, kita buat. Fraksi mol etil alkohol berarti tadi adalah fraksi mol etil alkohol per mol total. Oke, jadi kita masukkan. Fraksi mol etil alkohol sama dengan mol. Mencari mol tadi adalah gram per mr ya. Berarti 13,8 per mr dari C2H5OH. 24 tambah 6 tambah 16 ya. Berarti 46 gitu ya. Per mol total. Mol totalnya itu berarti molnya etil alkohol dengan molnya air. Maka 13,8 per 46 tambah 27 per 18. Hasilnya nanti adalah 0,3 per 0,3 ditambah 1,5 itu sama dengan 0,3 per 1,8. Hasilnya adalah 0,17. Nah, dapat fraksi mol etil alkohol. Berarti fraksi mol dari air udah langsung kita buat. Jumlahnya tadi kan sama dengan 1, maka fraksi mol air sama dengan 1 dikurang 0,17 sama dengan 0,83. Oke, mudah-mudahan sampai di sini masih paham. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, itu tentang persen zat atau persen massa. Nah, apa definisi dari persen massa? Persen massa adalah jumlah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, jadi misalkan dibilang di sini 10% NaOH. Apa definisinya? Berarti ada 10 gram NaOH dalam 100 gram larutan. Atau larutan tadi adalah terdiri dari pelarut dan terlarut ya. Nah, kalau terlarutnya NaOH-nya 10 gram, maka pelarutnya berapa? Berarti sisanya, yakni 90 gram pelarut. Oke, itu definisinya. Nah, kalau kita rumuskan, persen massa zat A sama dengan massa zat A per massa total dikali 100%. Atau, kalau ditanya massa A-nya berarti massa A sama dengan persen massanya dikali massa totalnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui konsentrasi larutan gula dalam air adalah 40%. Massa larutan ini adalah 560 gram. Berapakah massa gula dan massa air dalam larutan tersebut? Oke, kita lihat. Kita buat persen massanya 40%, massa larutannya 560, yang ditanya massa gula dan massa air. Oke. Berarti dari sini persen massa gula tadi adalah massa gula per massa total dikali 100%. Nah, yang ditanya adalah massa gulanya. Berarti kita buat massa gula sama dengan persen massa gula dikali massa total. Persen massanya tadi adalah 40% ya. Maka kita masukkan 40% sama dengan 40% dikali 560. Hasilnya adalah 224 gram. Nah, kemudian ditanya massa air. Maka persen massa air, kalau dia massa gulanya persennya 40%, berarti persen massa air ya 60% dong. Maka itu kita buat 60% dikali 560. Itu sama dengan 336. Atau lebih gampangnya gini, totalnya kan 560. Massa gulanya sudah kita dapat 224 gram.
Maka massa air berarti 560 dikurang 224, hasilnya adalah 336 gram. Oke, kita lihat contoh yang terakhir. Ini dikatakan di sini kemolalan larutan NaCl 10% massa dalam air adalah berapa? Ada pilihan A sampai E. Oke, kita buat. Persen massa NaCl sama dengan 10%. Tadi, apa definisi dari 10% NaCl? Ya. Nah, kita lihat. Artinya apa? Terdapat 10 gram NaCl dalam 100 gram larutan. Atau dalam 90 gram air. Gitu ya. Itu definisinya tadi. Maka yang ditanya tadi adalah kemolalan. Udah langsung kita masukkan. Molal sama dengan gram per mr dikali 1000 per P dalam satuan gram. Maka molal sama dengan 10 per mr-nya tadi kita cari nanti ya. Na itu 23, Cl itu 35,5. Nah, hasilnya mr-nya adalah 58,5 dikali 1000 per 90. Maka didapat M-nya sama dengan 1,9 molal. Jawabnya adalah yang C. Ini dulu tentang materi dari pengantar sifat koligatif larutan. Nah, berikutnya saya buatkan di sini ada 4 soal. Jadi, saya harapkan adik-adik yang sudah menonton video ini silahkan 4 soal ini kemudian dikerjakan dan jawabannya silahkan di-share di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam.